Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari khiyar. Nah, tentu semua sudah membaca ya tentang khiyar di halaman 53. Nah, khiyar itu apa? Nah, khiyar itu adalah artinya memilih. Adapun khiyar dalam transaksi jual beli adalah hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, itu dia definisi khiyar dalam jual beli. Khiyar dilakukan setelah penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Khiyar disyariatkan agar pembeli dan penjual sama-sama memperoleh kemaslahatan dan tidak ada penyesalan di antara keduanya setelah melakukan jual beli. Ya, itu dia tentang khiyar. Nah, selanjutnya yang kita bahas hari ini adalah macam-macam khiyar. Ya, jadi yang kita bahas hari ini macam-macam khiyar, dan lebih terfokus dulu kita bahas masalah khiyar majelis. Jadi khiyar itu ada 3 ya, khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah, yang kita bahas pertama hari ini adalah khiyar majelis. Nah, jadi yang kita bahas adalah khiyar majelis. Nah, telah kita ketahui tadi bahwa yang dimaksud khiyar adalah memilih di antara 2 perkara. Nah, adapun yang dimaksud khiyar majelis adalah khiyar yang terjadi di tempat akad jual beli berlangsung hingga yang melakukan jual beli terpisah. Dalilnya apa? Dalil dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatun bai'ihima. Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Nah, itu dia khiyar majelis. Jadi khiyar majelis tadi apa? Yaitu penjual dan pembeli itu melakukan akad pemilihan di tempat. Nah, ada juga ini dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW. Iza tabaya'a ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bai'u wa in tafarraqa ba'da ay yatabaya'a wa lam yatsruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'u. Nah, yang artinya apa? Jika 2 orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki hak khiyar selama belum terpisah dan mereka bersama-sama dalam satu tempat, atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain. Maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut, sudah terjadi jual beli. Bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli, maka telah terjadi jual beli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah,
Yang dimaksud berpisah di sini dikembalikannya pada uruf atau standar kebiasaan setempat atau adat setempat bagaimana kebiasaannya, yaitu sudah berpisah dari tempat maka sudah disebut berpisah. Misalnya transaksi yang terjadi di tanah lapang atau padang pasir maka disebut berpisah jika satu sama lain pergi dan saling membelakangi. Untuk transaksi via telepon, khiyar majelis itu adalah selama sambungan telepon belum berakhir. Namun di sini tidak boleh sengaja berpisah dari majelis karena khawatir salah satu dari pihak membatalkan transaksi. Ya. Nah, dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhuma disebutkan al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyari wala yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyatan ay yastaqilah. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah dari majelis. Ya, belum berpisah dari majelis, kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyar hingga setelah berpisah. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i. Abu Isa mengatakan hadis ini hasan. Ya, itu dia. Jadi itu tentang khiyar majelis. Jadi sekali lagi yang harus kita ambil, khiyar majelis adalah khiyar yang terjadi di tempat akad jual beli berlangsung hingga yang melakukan jual beli terpisah, ya. Nah, didengarkan video ini, semoga anak ustazah bisa dapat memahami apa itu khiyar majelis. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas dulu tentang khiyar majelis, ya. Oke, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.